Melanjutkan firman Allah surah Al-Baqarah, kalau kemarin 183, karena ini ayat kaitannya dengan bulan suci Ramadan, supaya lebih memahami arti puasa Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-ayat di dalam surah Al-Baqarah 184. Allahu a'lam bissawab. Ayyaman ma'dudat, bilangan hari di dalam melaksanakan puasa Ramadan itu ditentukan. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, hitungannya 1 bulan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa sebanyak 9 kali. Yang 8 kali bilangan puasanya 29 hari. Yang 30 hari hanya 1 kali. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin. Faman kana, maka barang siapa orang yang melaksanakan puasa maridun, sakit, lagi puasa sudah sahur, sudah niat, tiba-tiba sakit. Sakitnya menurut ketentuan syara, artinya sakitnya terus-terus. Kalau sakit mergit sedikit, nah itu sudah biasa, ya. Maka itu boleh tidak berpuasa, artinya boleh berbuka karena sakit yang memang merupakan rukhsah, ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang berpuasa karena dalam keadaan sakit. Sakitnya bukan sakit alasan, kayak bapak-bapak di sana, ya, alasannya punya penyakit mah, akhirnya nggak puasa, itu alasan, ya. Ya, justru kita melaksanakan puasa, orang yang tadi sakit, insya Allah sembuh, keberkahan puasa. Bahkan kalau kita pernah dengar orang yang dioperasi harus berpuasa dulu supaya mensterilkan kuman-kuman, ya, yang ada di dalam tubuh. Ala safarin, atau dalam perjalanan jarak jauh minimal 80 kilo. Kalau dari sini sampai mana 80 kilo? Ke Bandung, kurang lebih, pokoknya 80 kilo lebih. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi untuk yang sekarang 80 kilo, sejam setengah sampai. Ada jalan tol, ya. Nah, itu. Tapi karena Allah memberikan keringanan, kenapa? Orang berpuasa itu beda dengan orang yang tidak berpuasa. Cobaannya banyak, ya, haus, lapar dan sebagainya, ya. Belum lagi di perjalanan itu banyak orang-orang yang tidak puasa, ya. Perbedaan tantangan, maka dibolehkan tidak berpuasa. Ada safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, tapi harus mengganti puasanya, ditinggalkan. Kalau yang mudik umpamanya perjalanan 3 hari atau 2 hari karena macet dan sebagainya, dulu cuma
Itu boleh tidak puasa. Namanya apa? Namanya apa? Ibnu Sabil atau Musafir. Karena dalam perjalanan Allah membolehkan, tapi diganti yang disebut dengan qada, mengganti puasa yang ditinggalkannya. Tuh, ya. Berbicara masalah qada, nah ini cara mengqada itu bagaimana caranya? Bahkan saking wajibnya mengqada puasa yang ditinggalkan, ada keterangan kalau orang tua kita sakit, kebetulan di bulan suci Ramadan meninggalkan puasanya, kemudian dia beramanat kepada keluarganya, kepada anaknya, ataupun tidak amanat, kita tahu orang tua kita itu tidak puasa, umpamanya 10 hari meninggal. Nah itu menurut keterangan Imam Syafi'i dalam hadisnya riwayat Bukhari Muslim, itu wajib mengqadanya, menggantinya siapa? Keluarganya. Tuh. Apalagi kalau kita yang masih hidup. Mohon maaf kalau ibu-ibu sampai sekarang makanya tahun kemarin belum kebayar. Gimana hukumnya? Apakah harus diqada? Ya. Kalau tidak sakit wajib diqada. Tapi karena untuk membayar qada itu dia sakit terus jadi tidak sempat membayar. Menurut Imam Syafi'i itu boleh diganti dengan fidyah. Ya. Kita lanjutkan ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang berat melaksanakan puasa, berarti benar-benar biasa atau tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, bagi dia itu maka wajib membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberikan makanan kepada seorang fakir miskin sebanyak 1 mun. 1 mun itu kurang lebih 8 on, 1 kilo kurang. Tinggal menghitung berapa hari yang ditinggalkannya kalikan 1 mun. Bahkan kalau orang lebih baik lagi, dihitung dengan lauk-lauknya 1 hari berapa. Kalau diuangkan berapa, kalikan berapa hari. Itu cara fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa, tapi bagi mereka yang kuat, khairul lakum, lebih baik bagi kamu untuk melaksanakan puasa. Ada yang nanya itu bagaimana ibu yang sedang hamil, ya, makanya nyiramnya begitu lelahnya. Jika tidak sanggup untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengqada, ya, termasuk yang menyusui, ya, wajib mengqada dan membayar fidyah, ya. Nih, kenapa? Karena tidak ada ukur. Ya kalau gitu enak, udah gak mau puasa karena menyusui atau hamil, cukup fidyah saja. Itu yang lebih wajib itu mengqadanya, ya. Faman tatawwa khairan faqadullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik puasa karena melaksanakan ibadah puasa bagi yang mampu itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Itu diantaranya Al-Baqarah 184 merupakan hukum dari Allah, tapi kita wajib membayarnya dengan qada ataupun fidyah, ya. Yang fidyah berarti termasuk yang salah satunya yang lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Hadirin jamaah kaum muslimin kaum muslimat rahimahullah, adapun keutamaan salat sunah tarawih pada malam yang ke-9 wa bil lailatin sasi'ati, bahkan nama abadallah ta'ala ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan salat sunah tarawih pada malam yang ke-9 adalah seperti ibadahnya Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau secara akal nggak mungkin kita sholatnya ibadahnya ya, mohon maaf, ibadahnya seperti ibadah Nabi. Karena dengan keutamaan sholat sunnah tarawih pada malam ini, insya Allah kita ya, walaupun tidak 100%, kita termasuk ibadahnya seperti ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu diingatkan lagi ya, sholat sunnah tarawih, tahajud, sholat duha, sholat sunnah yang lain itu disebut dengan sholat sunnah nawafil. Tapi ada lagi yang lebih penting, sholat sunnah rawatib. Mohon maaf nih, bagi yang sholat sunnah tarawih ya, jangan sampai meninggalkan sholat sunat ba'diyah isya. Ya, kenapa sholat sunnah rawatib itu menutup kekurangan kita yang 5 waktu? Maka ada yang sholat sunnah rawatib muakkad, ada ghair muakkad. Yang muakkad yang sangat dianjurkan itu ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12 rakaat itu sholat sunnah rawatib ya, yang dianjurkan ya untuk menutupi kekurangan sholat yang 5 waktu ya. Maka jangan sampai kita melaksanakan sholat sunnah tarawih tapi ba'diyah ditinggalkan ya. Untuk apa? Untuk kesempurnaan. Karena rawatib dengan nawafil beda ya. Rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau sholat nawafil diantaranya tahajud ya, sholat sunat hajat, duha dan sebagainya. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa terima Allah Subhanahu wa taala.